Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zaki Mubarok, kelas 2B Tadris IPS, NIM 12011416603. Dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu karakteristik pendidikan IPS di Indonesia. Pendidikan IPS secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bidang pengkaji tentang gejala dan sosial. Sebagai bidang pengetahuan dan sosial, karakteristik konsep pendidik IPS ini yang dikaji dalam proses pendidikannya adalah memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih keterampilan, dan mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan. IPS adalah pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan di sini mengandung arti menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang dipelajari, sehingga menjadi pelajaran yang mudah dipahami karena perwujudan suatu pendekatan interdisiplin dari ilmu sosial tersebut. IPS ini merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, antropologi, budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan ekologi manusia yang diinformasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari. Ruang lingkup IPS adalah kehidupan manusia di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS dalam aspek kehidupannya sosial yang kita pelajari. Hubungan itu bersumber dari masyarakat. Contohnya, secara langsung kita mengamati, mempelajari, bahkan mengalami aspek kehidupan sosial yang kita sebut secara langsung, yaitu aspek masyarakat. Sebagai program pendidikan IPS yang layak harus mampu memberikan berbagai pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan agar peserta didik atau murid yang diajarkan menjadi warga masyarakat yang berguna, terutama berguna bagi dirinya sendiri. Pembaruan pembelajaran IPS sebelumnya masih dalam proses yang penuh berbagai eksperimen. Adapun ciri-cirinya ialah bahwa pelajaran yang lebih banyak memperlihatkan minat para siswa, masalah-masalah sosial dekat, keterampilan berpikir, khususnya tentang menyelidiki suatu serta pemelihara dan pemanfaatan lingkungan ke alam. Program studi IPS akan mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. Karakteristik lain yang juga merupakan ciri mandiri pengajaran IPS yaitu digunakannya pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun lanjut. Pemilihan atau seleksi konsep ilmu sosial tersebut harus didasari pada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu keperluan. Konsep ini yang diajarkan harus konsep yang diperlukan oleh peserta didik agar memahami dunia sekitarnya. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang memerlukan konsep yang berlain pula. Mudah dipelajari. Konsep ini harus disajikan agar mudah dipahami oleh siswa tersebut. Yang ketiga, kegunaan. Konsep yang diajarkan hendaknya benar-benar berguna bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan terutama berguna bagi dirinya sendiri. Yang keempat, ketetapan. Perumusan yang akan diajarkan harus tepat sehingga tidak memberi peluang bagi penafsiran yang salah pada konsep IPS tersebut. Segala sesuatu apa saja dapat terjadi sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara, dunia, dan berbagai permasalahannya. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejak lingkungan terdekat sampai terjauh, dan tentang tokoh-tokoh, kejadian besar, dan tragedi penyampaian pengajaran IPS sebagai besar adalah didasari pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat, kota, region, dan negara dan dunia.
Adapun dalam karakteristik pendidikan IPS ini yaitu masa sekolah dasar. Sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah, artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah adalah: 1. Anak harus dapat bekerja sama dalam berkelompok dengan teman-teman, tidak boleh tergantung pada ibu, ayah, anggota keluarga yang dikenalnya. Yang kedua, anak memiliki kemampuan sinek, artinya dapat mengenal bagian dari keseluruhannya. Yang ketiga, secara jasmani anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Adapun anak mempunyai ciri-ciri yaitu diantara lain anak merespon terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitar, dan anak ingin berbuat. Dari ciri khas anak selagi berbuat sesuatu, mereka ingin aktif belajar dan berbuat. Dan ada juga anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal yang terperinci yang seringkali kurang penting atau bermakna. Menurut Jean Piaget, usia siswa 7-12 tahun ada pada stadium operasional konkret. Oleh karena itu, guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa. Misalnya, penggalan waktu belajar tidak terlalu panjang. Peristiwa belajar harus bervariasi dengan tidak kalah pentingnya sajian yang harus dibuat yang menarik bagi siswa. Ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa SD berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di SD. Yaitu yang pertama, karakteristik pada masa kelas rendah 1, 2, dan 3. Ada hubungannya kuat antara jasmani dan prestasi, dan dia juga suka memuji diri sendiri, dan apabila tidak menyelesaikan suatu hal itu dianggap tidak penting, suka membandingkan dirinya dengan diri temannya. Dan karakteristik pada kelas tinggi SD kelas 4, 5, 6, perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Ingin tahu, ingin belajar, dan realitas. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran yang khusus. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.